Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Melalui kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh mengajak kita untuk kembali menengok perjuangan dan penghayatan hidup Yesus yang didasarkan oleh kasih. Bagaimana Ia mengupayakan hidup kasih itu dengan pengusiran roh jahat, memberi makan bagi orang banyak, menyembuhkan orang sakit, dan juga membangkitkan orang mati. Apa yang diperjuangkan oleh Yesus ini sepertinya tidak berdampak bagi orang banyak, karena Yesus akhirnya disalibkan. Di bawah salib Yesus, kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria, seorang ibu yang mengalami kepedihan mendalam atas peristiwa itu. Namun ia hanya bisa menyimpan semuanya dalam hatinya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yohanes juga ada di bawah salib Yesus, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Petrus pergi dengan rasa sesal, bersalah atas penyangkalannya. Murid-murid yang lain juga pergi. Perempuan-perempuan yang selama ini mengikuti Yesus sampai juga pada penyaliban juga tidak berdaya. Sepertinya akan selesai semuanya. Namun disinilah puncak kasih Yesus terjadi. Penderitaan, disalibkan, dan kematian. Kita mendengar dari Nabi Yesaya bacaan kedua tentang hamba Yahweh yang menderita. Ia dihina dan dihindari oleh orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang tidak tertarik lagi memandang dia, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Disinilah kasih Yesus untuk kita melalui penderitaan, salib, dan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa penderitaan Yesus dan kematiannya bukan karena kesalahan Yesus, tapi karena dosa, kelemahan, dan ketegaran hati kita. Yesus menerima, Yesus memikul semuanya itu, bukan menghindar. Yesus siap menderita. Yesus mengalami salib dan kematian. Yesus tidak merasa takut akan segala penderitaan dan kemalangan yang dialaminya. Ia menerimanya. Ia tidak bersungut-sungut. Ia tidak memberontak, tetapi menyerahkannya kepada kehendak Allah. Taat akan kehendak Allah. Ia tetap berjuang untuk mengasihi kita, manusia yang mudah jatuh dalam dosa, yang tidak mudah atau tidak siap dengan penderitaan. Surat Ibrani mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Imam Agung dan Anak Allah. Imam Agung yang sama dengan kita. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Terkadang kita tidak mudah atau tidak mau memikul kesulitan penderitaan kita. Kita mudah melarikan diri dari salib hidup kita. Kita bersungut-sungut atas kesulitan dan pergumulan hidup kita. Yesus telah memberi teladan dan juga satu syarat untuk dapat menjadi pengikutnya. Barang siapa yang mau mengikuti aku,
hendaklah ia memikul salib hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, penderitaan dan kematian Yesus di salib adalah kasih Yesus untuk hidup kita manusia. Bahkan melaluinya ia menyucikan dan menyelamatkan hidup kita. Lalu apakah salib yang ada dalam hidup kita adalah sebuah berkat atau kutuk? Dan apakah kita berani untuk menerima dan memikulnya? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan kita, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk mampu seperti Yesus menerima tantangan, kesulitan, dan persoalan dalam hidup kita demi menjaga anugerah kasih Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Di sanalah letak kita menjadi murid yang setia dalam kehidupan perjalanan iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,